Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Tepat di seberang Danau Es, ada dinding megah dan megah yang seluruhnya dibangun oleh Xuan Bing. Dinding ditarik dari tanah, dan tingginya ratusan meter. Di atas tembok kota, bayang-bayang sudah cukup, tampaknya beberapa makhluk berlari bolak-balik. Di bawah tembok kota, dua gerbang Xuan Bing yang megah sepenuhnya mengecualikan Zhu Hengyu dan yang lainnya. Menghadapi ini, Zhu Hengyu melambaikan tangannya. Segera, ratusan penembak serigala ajaib, serta taring dan 8 avatarnya, dengan cepat bergegas. Tidak perlu Zhu Hengyu untuk mengeluarkan perintah, semua orang secara alami membubarkan dan mengatur formasi peringatan. Apapun yang terjadi selanjutnya, semua orang tahu bagaimana merespons. Melihat dinding Xuan Bing yang menjulang tinggi dan menjulang tinggi, Zhu Hengyu melambaikan sayapnya di belakangnya dan terbang ke udara. Dihadapkan dengan tembok kota setinggi itu, tidak ada cara bagi Fang Fang untuk menyelidiki. Lagi pula, taring tidak bisa terbang dan tidak bisa melihat situasi spesifik di atas tembok kota. Karena itu, untuk saat ini, hanya Zhu Hengyu yang paling cocok untuk diselidiki. Ditangguhkan di udara, Zhu Hengyu terbang perlahan menuju bagian atas dinding. Selama penerbangan, Zhu Hengyu membuka perisai Senrou dan dengan kuat melindungi seluruh tubuh. Tidak jauh setelah penerbangan, Zhu Hengyu tidak bisa melihat semuanya dengan jelas di tembok kota. Serangkaian suara siulan dimulai dari bagian atas tembok kota Xuan Bing. Menghadapi ribuan cahaya biru es dan bayangan yang muncul di wajah, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Di antara tangan kanannya, perisai pertempuran kura-kura di tangan Fang Fang tiba-tiba terlepas dari kendali Fang Fang dan terbang menuju Zhu Hengyu. Dengan tangan kanannya meraih keluar dari udara tipis, perisai penyu hitam misterius tiba-tiba muncul di depan Zhu Hengyu. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu menekankan tangan kanannya ke depan. Perisai penyu hitam misterius tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan merah, dan 3 meter di depan Zhu Hengyu terkondensasi menjadi perisai cahaya merah dan transparan. Pada saat berikutnya, pistol es dengan panjang lebih dari 2 meter dan lengan tebal, bersiul di langit, jatuh ke arah Zhu Hengyu. Melihat senjata es yang terbang dari atas, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Lokasi Zhu Hengyu berjarak 5 atau 6 km dari tembok kota Xuan Bing. Tapi pistol es yang begitu kuat, sangat berat, tetapi dalam jarak yang begitu jauh, tiba di depan Zhu Hengyu. Menghadapi proyeksi jarak jauh seperti lembing, perisai pertempuran Suangui Zhu Hengyu juga kehilangan kemampuannya untuk berefleksi. Meskipun semua senjata es dipantulkan oleh Black Turtle Battle Shield, kekuatan pantulan itu tidak cukup untuk memproyeksikan kembali senjata es itu kembali ke kepala kota. Di bawah pengawasan semua orang, puluhan ribu senjata es habis dan jatuh ke tanah. Namun, Zhu Hengyu di udara, di bawah perlindungan Suangui Battle Shield, tidak terluka. Bahkan jika refleksi tidak dapat diselesaikan. Namun, semua senjata es yang ditembakkan dari depan dikeluarkan tanpa masalah. Tepat ketika Zhu Hengyu dan sekelompok penembak serigala sihir sedikit lega. Pada saat berikutnya, tangisan aneh terdengar. Segera setelah lembing mendarat, mereka langsung pecah. Semburan es dengan cepat mengembun menjadi kera es berlengan panjang yang tingginya kurang dari 1 meter dan ramping, tetapi memiliki sepasang lengan panjang. Kera es berlengan panjang ini, meski tidak tinggi, dan dengan lirikan sekilas, tubuhnya agak reyot. Tapi sepasang lengan panjang itu tebal dan panjang. Di ujung lengan panjang, ada sepasang pisau yang tajam dan menakjubkan. Ada sekitar 3.000 senjata es sekarang. Oleh karena itu, jumlah kera es Owa ini adalah sekitar 3.000. Begitu mereka mendarat, kera-kera es berlengan panjang itu membuat serangkaian suara aneh dan melompat ke arah 100 pemanah serigala ajaib. Menghadapi adegan ini, tidak ada yang perlu memesan. 100 penembak serigala ajaib mengangkat senapan mesin rune mereka berturut-turut dan menyemprotkan rantai api. Dalam serangkaian suara renyah, kera-kera es ramping lengan panjang mungil itu kehabisan kurang dari 10 meter. Dalam badai logam di bawah penembak serigala ajaib, ia benar-benar hancur berkeping-keping. Melihat bahwa semua kera es Siamang akan segera dibunuh. Di antara saat-saat berpikir, Zhu Hengyu menukik dalam sekejap. Dengan tangan terentang, Zhu Hengyu meraih kepala dua kera es berlengan panjang, mengambilnya bersama, dan kemudian terbang kembali ke udara lagi. Melihat adegan ini, semua penembak serigala ajaib tidak bisa tidak merasa malu. Jelas, semua kera es Siamang tidak boleh ditembak. Kalau tidak, kekuatan musuh tidak dapat dideteksi. Anda tahu, kekuatan senapan mesin rune tidak perlu diragukan. Di depan kekuatan absolut dari senapan mesin rune, tidak peduli apakah musuh kuat atau lemah, sulit untuk menemukan jejak vitalitas di bawah rentetan logam. Jika Anda ingin menggunakan senapan mesin rune untuk mendeteksi kekuatan musuh, itu tidak dapat dideteksi sama sekali. Belum lagi kera es Siamang.
Bahkan taring dan susunan 8 arahnya, tetapi juga harus dibunuh di tempat. Melihat pemanah serigala ajaib berhenti menyerang, Zhu Hengyu menjabat tangannya dan melemparkan 2 kera es bersenjatakan panjang. Melihat adegan ini, Fang Fang menyambutnya untuk pertama kalinya. Di sini, taring memiliki pangkat tubuh tempur tertinggi. Karena itu, yang paling aman dan paling otoritatif baginya untuk melakukan tes. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula kemampuan pendeteksiannya. Semakin besar jarak antara posisi pertempuran, semakin jelas kedalaman lawan terlihat. Ini tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan, itu benar-benar penindasan di dunia. Saat taring mendekat, kedua kera es berlengan panjang berteriak tajam. Pada saat yang sama, 2 kera es berlengan panjang berubah menjadi 2 pita biru es, bergegas menuju taring. Dalam serangkaian tewet suram, kedua siamang melambai sepasang bilah es tajam dengan panik, merobek tubuh taring mereka. Menghadapi serangan gila 2 kera es berlengan panjang, taring tidak mengelak atau bertahan, dan membiarkan bilah tajamnya memotong tubuh. Untuk memfasilitasi pengujian, taringnya bahkan tidak memakai baju besi logam, dan hanya mengenakan baju besi keras dari kulit kasar biasa untuk melawan kera es berlengan panjang ini. Di bawah pengawasan semua orang, 2 kera es berlengan panjang, di sekitar taring, menari-nari dengan sepasang lengan panjang. Dalam waktu singkat 2 kera es meletakkan jaring pisau. Pedang di tangan kera es berlengan panjang dengan mudah memotong kulit sapi liar di taring. Merusak baju zira tinju secara destruktif, dan menusuk langsung pada tubuh taring. Hanya dalam sekejap ribuan bilah cahaya memotong baju besi kulit di sekitar taring. Tapi, karena taring tidak berani memakai baju besi kulit, dia secara alami memiliki ketergantungan sendiri. Melihat itu, meskipun baju besi taring dipotong berkeping-keping, sisik ular berwarna-warni di bawah taring, di bawah baju besi, memancarkan cahaya mimpi di bawah cahaya. Sudah memiliki taring dari tubuh pertempuran 91 bagian. Dengan sisik ular dari tubuh ini saja, orang biasa tidak bisa terluka. Biarkan 2 kera es berlengan panjang memotong dengan liar. Di atas sisik ular berwarna-warni, Mars bersinar, tetapi tetap kokoh. Setelah uji taring, kedua lengan menonjol dari kiri ke kanan, secara akurat menggenggam kepala 2 kera es yang bersenjata panjang. Dalam suara berderak, kepala 2 kera es berlengan panjang langsung ditangkap oleh taring dan meledak. Pada saat yang sama, tubuh kedua kera es berlengan panjang itu seketika berubah menjadi tumpukan es batu, yang tersebar di tanah. Menatap Zhu Hengyu, taring mengerutkan kening dan berkata, kera es bersenjatakan panjang ini setidaknya setara dengan kekuatan 60 setan. Namun, sepasang bilah kera es berlengan panjang ini sangat tajam, dan frekuensi serangannya juga sangat cepat, yang mendekati level 70 setan. Mendengar gigi beracun itu, Zhu Hengyu memikirkannya. Kera es berlengan panjang ini sebenarnya bukan pembela tembok es misterius ini. Faktanya, kera es bersenjatakan panjang ini sebenarnya hanyalah peri es yang dipanggil oleh para pembela. Berpikir tentang itu, Zhu Hengyu menoleh dan melihat ke 100 penembak serigala ajaib. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu berkata, semua orang memilikinya. Beri aku senapan mesin rune, keluarkan pisau pendek, dan terlibat dalam perkelahian dengan kera es berlengan panjang ini. Mendengar perintah Zhu Hengyu, semua 100 penembak serigala ajaib segera menyingkirkan senapan mesin rune. Mereka mengambil pedang dan perisai perang mereka dalam persiapan untuk semua pertempuran. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu kembali mengendalikan sayap iblis dan pergi. Terbang ke arah tembok kota Xuanbing. Pada saat berikutnya, 3.000 senjata es menabrak tembok kota lagi, dan menuju Zhu Hengyu, dia menaburkan kepalanya dan menutupi wajahnya. Zhu Hengyu tidak tergerak. Nyalakan perisai energi dari Black Turtle Battle Shield, mengambang dengan santai di udara. Sampai 3.000 senjata es mencapai dia, Zhu Hengyu mundur dengan kecepatan penuh. Segera, 3.000 senjata es mendarat di tanah lagi. 3.000 kera es berlengan panjang, berbisik bergegas menuju 100 pemanah serigala ajaib di tanah. Kali ini, bukan lagi senapan mesin rune yang menyambut mereka. Itu 100 serigala tentara serigala yang memakai pedang pertempuran platinum, perisai pertempuran platinum, dan armor pertempuran platinum. Lihat ke bawah dari atas. 3.000 kera es berlengan panjang menjerit dan menyapu 100 prajurit serigala ajaib. Saya harus mengatakan bahwa kera es siamang, meskipun bertubuh pendek, karena ini, mereka lebih ringan, lebih cepat dan bergerak lebih fleksibel. Di antara muatan sepanjang jalan, 3.000 kera es berlengan panjang, hampir semuanya menggunakan berkaki 4 di antara semuanya, kecepatannya sangat cepat. Seperti 3.000 pita, 3.000 kera es yang bersenjata panjang langsung melintasi jarak beberapa ratus meter, benar-benar menenggelamkan 100 pemanah serigala ajaib. Jingle. Klik, lihat ke bawah dari atas. 100 prajurit serigala ajaib, dengan pedang perang platinum di satu tangan dan perisai perang platinum di satu tangan, bertempur dengan 3.000 kera es berlengan panjang. Dalam sekejap 3.000 kera es berlengan panjang benar-benar mengelilingi 100 prajurit serigala ajaib. Dalam dentang kekerasan, 100 prajurit dengan 80 tubuh serigala ajaib gagal membunuh kera es berlengan panjang ini seperti yang mereka bayangkan.
Sejujurnya, kera es berlengan panjang ini dihancurkan oleh pemanah serigala ajaib, dan dalam 10 napas mereka dihancurkan oleh seluruh pasukan 3000. Oleh karena itu, untuk kera es berlengan panjang ini, penembak serigala ajaib benar-benar tidak terlihat. Tentara kecil yang serupa harus dapat membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Tetapi ketika mereka benar-benar cocok, mereka menemukan ada sesuatu yang salah. Situasi sebenarnya mungkin tidak sama dengan yang mereka bayangkan. Jingle. Dengan suara yang jernih, 100 orang yang berubah dari menjadi penembak serigala setan menjadi prajurit serigala setan, dan 3000 kera es berlengan panjang, jatuh ke dalam keadaan gelisah. Jika itu hanya satu ke satu. Kera es berlengan panjang ini jelas bukan lawan penembak serigala ajaib. Namun, jumlah kera es siamang ini lebih dari 3000. Selain itu, mereka pendek dan ramping. Daerah yang hanya bisa menampung satu lawan sekarang dipenuhi dengan 2 atau 3 kera es siamang. Satu pisau dipotong, tetapi 3 pisau memotong. Mudah untuk membagi satu, tetapi 3 lainnya terbang. Yang paling menakutkan para penembak serigala ajaib itu. Ini tampak rapuh. Elf Xuanbing yang dibantai oleh mereka dalam kelompok barusan memiliki tubuh yang sangat keras. Memotong hanya dapat memotong sepotong besar Borneo. Jika Anda ingin menghancurkannya dengan pisau, itu benar-benar buta. Elf es ini, pada kenyataannya, nama aslinya harus disebut Elf Xuanbing. Ini pada dasarnya berbeda dari peri es di luar lingkaran Arktik. Peri Xuanbing ini semuanya terbuat dari tubuh Xuanbing. Kekakuan dan kekuatan tubuh ribuan kali lipat dari elf es di luar lingkaran Arktik. Selain itu, sepasang bilah kera es yang memiliki lengan panjang ini sebanding dengan bilah pedang dalam hal kekerasan dan ketajaman. Jika itu tidak sepenuhnya dilengkapi dengan penembak serigala ajaib, itu akan ditutupi oleh baju besi platinum. Sekarang, mereka telah menderita banyak korban. Melihat kelompok pertempuran yang sangat cemas di bawah ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. 100 Master Demon Realm, tidak ada cara untuk mendapatkan 3000 kera es berlengan panjang. Apakah ini terlalu berlebihan? Pertempuran berikut telah berlangsung selama ratusan tahun. Tapi dari awal hingga akhir, 100 penembak serigala iblis di dunia iblis, bahkan kera es bersenjatakan panjang gagal membunuh. Sejauh ini, semua orang serius. Jelas, 3000 kera es berlengan panjang barusan seharusnya ditembak dan dibunuh oleh 10 kapten. Badan-badan perang kera es dengan lengan panjang ini hanya lebih dari 60 segmen. Tubuh pertempuran dari 10 kapten serigala iblis semuanya sama, semuanya adalah 80 bagian tubuh. Di bawah penindasan peringkat iblis, 10 kapten serigala ajaib dapat dibombardir, selama mereka mengenai lawan, Anda dapat merangsang efek pemboman. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat badan perang es kera hitam yang dipersenjatai ini, mereka tidak memiliki arti sama sekali. Jiwa telah runtuh, dan tubuh perang hanya bisa runtuh. Meskipun di permukaan, kera es siamang hancur berkeping-keping oleh senapan mesin rune. Tapi nyatanya, kera-kera es berlengan panjang itu benar-benar runtuh setelah jiwanya runtuh. Proses kematian yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang terlihat di permukaan. Sekarang, setelah semua orang menyingkirkan senapan mesin rune, saat bertarung dengan kekuatanmu sendiri, arogansi kera es siamang ini disorot. Jika bukan karena 100 penembak serigala ajaib, semua mengenakan baju besi platinum. Mereka mungkin telah dicincang hidup-hidup oleh 3000 kera es siamang lama. Ternyata, 100 penembak serigala iblis di ranah iblis, bahkan mengambil 3000 kera es berlengan panjang ini, sama sekali tidak mungkin. Inti dari wilayah kutub ini. Tubuh pertempuran kera es berlengan panjang, diberkati oleh kekuatan es hitam di inti wilayah kutub, hampir tidak bisa dihancurkan. Bahkan Master Demon Realm ada di sini. Jika Anda menggunakan semua pisau, Anda hanya bisa memotong sepotong besar Borneo. Tentu saja, jika kekuatannya melebihi kera es berlengan panjang, Anda masih bisa membunuh kera es berlengan panjang ini. Sebagai contoh, taring hanya meremas kepala 2 kera es berlengan panjang seperti bermain. Tapi secara umum, jika Anda ingin melukai kera es berlengan panjang ini, setidaknya Anda juga membutuhkan realem iblis. Di bawah realem Emperor Iblis, tidak mungkin untuk mematahkan tubuh perang Xuanbing dari kera es berlengan panjang. Namun, harus dikatakan, hanya di inti kutub, kera es Owa ini memiliki pertahanan seperti itu. Begitu meninggalkan inti kutub, kehilangan berkat kekuatan kutub. Kekuatan pertahanan kera es Owa ini akan anjlok. Pada saat itu, penembak serigala iblis di dunia iblis ini pasti dapat membunuh kera es berlengan panjang ini dengan mudah. Namun, bahkan di dunia luar, kera es ini jelas bukan biksu dari alam sihir Suai, mereka bisa terluka. Bahkan di dunia luar, kera es berlengan panjang ini masih sangat arogan. Setelah deteksi selesai, Zhu Hengyu akhirnya berkata, "Oke, lepaskan senapan mesin rune dan akhiri pertempuran dengan cepat." Mendengar perintah Zhu Hengyu, ratusan penembak serigala ajaib mengambil organ rune dan segera mengambilnya. Pada saat berikutnya, dalam deru yang membosankan, satu kera es berlengan panjang dibombardir menjadi sampah. Dalam waktu kurang dari 10 napas, 3000 kera es dibombardir menjadi fragmen lagi.
Tapi kali ini, tidak ada penembak serigala sakti yang berani membenci kera es berlengan panjang ini. Menatap dinding Xuan Bingcheng, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Meskipun demikian, kera es berlengan panjang ini tidak dapat membahayakan keselamatan kelompok Zhu Hengyu. Tapi masalahnya sekarang adalah mereka tidak bisa mendekati tembok kota. Jika Anda ingin terbang, Anda pasti akan ditembak jatuh. Lebih dari 3.000 penembak senapan es sudah cukup untuk mencegat mereka di langit. Tapi segera, Zhu Hengyu memikirkan cara yang bukan cara. Zhu Hengyu menoleh dan dengan cepat menjelaskan kepada taringnya. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, Fang Fang tidak dapat menahan anggukan lagi dan lagi. Saya melihat Du Fang dan 8 avatarnya, dan pada saat yang sama mengeluarkan perisai pertempuran Suangwi. Tetapi perlu disebutkan, dari Black Turtle Battle Shield yang bermuka 9, hanya satu sisi yang tubuh. 8 sisi lainnya hanyalah proyeksi hukum. Fang Fang dan 8 avatarnya berbaris membuka perisai penyu hitam. Di belakang mereka, 2 penembak serigala ajaib, satu kiri dan satu kanan, meraih lengan dan mengangkatnya ke langit. Di bawah sampul 9 perisai penyu Daok Xuan, ratusan pemanah serigala ajaib pada saat yang sama membuka demonisasi, meringkas tubuh perang iblis dan sayap iblis terbang voli. Gunakan perisai kura-kura hitam di atas. Penembak serigala ajaib dibagi menjadi 9 tim, bersembunyi di balik perisai penyu hitam. Begitu kuat terhadap dinding senjata es yang ditembakkan dari dinding, terbang ke dinding. Semua senjata es yang ada di wajah diblokir oleh perisai penyu hitam dan jatuh. Penjaga Xuan Bing di tembok kota hanya menembakkan 2 putaran senjata es, dan Zhu Hengyu dan kelompoknya sudah terbang di atas kepala kota. Merendahkan dan melihat ke arah kota. Saya melihat di atas kepala kota ada kera raksasa Xuan Bing dengan ketinggian lebih dari 2 meter dan pedang Xuan Bing. Setelah ini jatuh, itu pasti akan jatuh ke lingkaran melingkari kera raksasa es hitam ini. Untungnya, Zhu Hengyu dan yang lainnya tidak perlu jatuh di atas kota sama sekali. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Fang Fang dan avatar 8 kali lipatnya berbalik. Lindungi 9 kura-kura Daok Xue menuju 3.000 kera raksasa Xuan Bing, melawan senjata es yang mereka hadapi. Pada saat bersamaan, 100 penembak serigala ajaib, arahnya tetap tidak berubah. Membawa taringnya menghadap kepala kota dan avatarnya, dia terbang jauh ke daerah di dalam tembok kota. Memang lambat untuk mengatakan, tetapi pada kenyataannya, keseluruhan proses paling banyak 10 atau lebih. Sepanjang jalan, kera raksasa Xuan Bing di kepala kota hanya punya waktu untuk menembakkan 5 putaran senjata es. Ketika ronde kelima dari senjata es ditembak, Zhu Hengyu dan kelompoknya telah melintasi tembok kota dan memasuki kedalaman dunia bawah tanah. Di luar jangkauan kera raksasa es hitam itu. Menghadapi ini, kera raksasa Xuan Bing itu secara alami menolak untuk menyerah. Mereka mengikuti tangga dan melompat turun dari tembok kota, mengejar Zhu Hengyu dan rombongannya. Sangat disayangkan bahwa meskipun kera raksasa es besar itu berlari cepat, mereka dapat berlari tidak peduli seberapa cepat mereka. Karena itu, setelah mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu dan kelompoknya benar-benar membuang bayangan kera raksasa es hitam itu. Setelah kehilangan target mereka, kera raksasa Xuan Bing itu berbalik kosong untuk sementara waktu. Kemudian mereka berbalik dan bergegas kembali ke dinding. Zhu Hengyu merasa lega menyaksikan sosok kera raksasa Xuan Bing yang kabur secara bertahap. Bahkan, jika Anda benar-benar ingin menghancurkan kera raksasa Xuan Bing ini, Zhu Hengyu masih bisa melakukannya. Lagi pula, kera es Siamang tidak bisa terbang. Selama Fang Fang dan avatar 8 arahnya, voli memblok pistol es yang ditembakkan Biao. 100 penembak serigala ajaib lainnya dapat ditaklukkan dan menggunakan senapan mesin rune untuk menembak kera-kera es yang bersenjatakan panjang. Namun, sia-sia untuk memenggal kera raksasa Xuan Bing ini, pada kenyataannya, itu tidak ada artinya sama sekali. Bagaimana jika Anda membunuh mereka? Selain itu, Zhu Hengyu juga menjaganya. Anda tahu, dunia bawah tanah ini sangat besar, bisa digambarkan oleh dunia. Meskipun Zhu Hengyu dan rombongannya adalah yang pertama masuk, Zhu Hengyu tidak berani menjamin bahwa tidak ada orang lain yang akan masuk ke sini setelah dia. Di dunia kecil ini, benar-benar ada 10 juta ventilasi. Pintu masuk yang ditemukan Zhu Hengyu dan timnya jelas bukan satu-satunya yang kehilangan efek perlindungannya. Beginilah keadaannya. Sekali salah satu garis ajaib gagal. Kemudian, pola sihir lain yang diukir bersama dengan pola ajaib ini juga akan gagal satu demi satu. Perbedaannya hanya pada waktu. Mungkin ventilasi lain di lokasi lain telah lama ditemukan. Namun, tidak mudah untuk mematahkan lingkaran pola ajaib, untuk mematahkan serangkaian larangan, dan untuk mematahkan lingkaran sihir. Butuh banyak waktu. Informasi yang diberikan oleh keluarga Qin kepada Zhu Hengyu sudah menyatakan lokasi istana Kaisar Iblis. Dan alasan mengapa saya memberitahunya sekarang adalah karena pola-pola ajaib itu tidak berlaku selama waktu ini. Keluarga Qin telah bertanggung jawab atas keluarga lama industri berat es sihir selama ratusan juta tahun. Penelitian mereka pada pola ajaib, bahkan Zhu Hengyu, jauh dari berlebihan. 18 insinyur industri es setan berat sudah cukup untuk menjadi kakek Zhu Hengyu di jalan pola ajaib.
Oleh karena itu, efek dan durasi mereka pada Magewave jauh lebih akurat daripada rata-rata orang. Sekarang Zhu Hengyu dengan jelas diberitahu, lokasi umum Istana Kaisar Iblis. Dan memberitahunya dengan tepat, waktu spesifik ketika pola sihir gagal. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Zhu Hengyu dan timnya terlalu bodoh dan bodoh. Semua dalam semua ini bukan keberuntungan, juga bukan kebetulan. Faktanya, Zhu Hengyu dan partainya telah melewatkan lebih dari 70 area Magewave yang gagal. Hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Dan, pada saat ini, ada juga lebih dari 300 tim yang telah menemukan ventilasi Istana Kaisar Iblis di arah yang berbeda. Hanya saja pola sihir, larangan, dan lingkaran sihir Istana Iblis tidak sepenuhnya tidak berguna dalam sekejap. Karena itu, tidak mudah untuk masuk dengan segera. Jangan hancurkan semua pola sihir, dilarang. Tidak mungkin untuk masuk tanpa merusak serangkaian pola sihir. Hanya 3 jam setelah kelompok Zhu Hengyu melintasi tembok kota dan memasuki area yang dalam. Gelombang kedua penyusup sudah memasuki dunia bawah tanah di sepanjang slide. Segera, kelompok penyusup kedua, di sepanjang jalan yang pernah dilalui Zhu Hengyu dan rombongannya, mencapai tembok kota Xuanbing. Melihat es yang tersebar di tanah, semua orang tidak banyak berpikir. Bagaimanapun, semua yang ada di sini, kecuali danau es, pada awalnya terbuat dari Xuanbing. Di dunia di mana Xuanbing beku, beberapa terak es muncul di tanah, bukankah itu normal? Hal yang paling meyakinkan bagi mereka adalah, di atas tembok kota Xuanbing, seekor kera raksasa Xuanbing yang tinggi dan tinggi masih berdiri di sana dengan kekuatan besar. Jika seseorang benar-benar menerobos, kera raksasa Xuanbing ini pasti telah dipenggal dan dibersihkan sejak lama. Jelas, tim kedua ini tahu Istana Iblis ini dengan sangat baik. Menatap dinding Xuanbing, seorang Raja Domba Iblis-Iblis berkata dengan dingin, monster-monster ini seharusnya seperti yang dikatakan kakek saya, kera kuno Xuanbing. Xuanbing kera kuno. Mendengar kata-kata Raja Iblis, mata Dewi Iblis yang cantik di sebelahnya berkedip-kedip dan berkata dengan tajam, kera kuno Xuanbing ini, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu? Iblis Domba Raja Iblis berkata dengan lembut, jangan meremehkan kera-kera kuno Xuanbing ini, pada kenyataannya, kekuatan mereka sangat mengerikan. Kera es hitam ini adalah makhluk kuat yang ada di zaman kuno. Di inti kutub ini, mereka memiliki tubuh yang tak terkalahkan. Di bawah huru hara, mereka dapat mengembun pelindung es hitam dan berubah menjadi binatang beku. Tanpa keterampilan tempur dan sihir, itu bisa menembus Xuanbing ini dan melukai daging kera kuno Xuanbing ini. Bahkan jika itu jauh, orang-orang ini juga bisa melempar tombak es dan menembak semua target dalam jarak 6 km. Selain itu, bahkan jika Anda tidak mencapai target, itu tidak masalah. Setelah tombak es ini mendarat, mereka akan berubah menjadi peri es hitam. Peri Xuanbing ini tidak terlalu besar. Secara penampilan, itu sama dengan kera kuno Xuanbing ini. Keduanya memiliki sepasang lengan panjang dan tubuh yang kuat. Yang paling penting adalah bahwa kera es siamang ini dibentuk oleh kondensasi Xuanbing. Mereka yang kurang kuat dari alam iblis kaisar hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Dalam inti kutub ini, kera es berlengan panjang ini sepenuhnya dianggap sebagai kekuatan kerajaan kaisar setan. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah, kera kuno Xuanbing ini dapat memanggil hingga 10 gelombang elf Xuanbing. 3.000 kera kuno Xuanbing dapat memanggil hingga 30.000 elf Xuanbing di alam kuasi sihir. Di daerah terbatas ini, yang pernah dikelilingi oleh 30.000 kerajaan imperial sihir semu, apa hasilnya? Ini, dengarkan pengenalan Raja Iblis Domba Iblis. Iblis Domba Ratu tidak bisa membantu tetapi kehilangan wajahnya. Namun, jelas bahwa setan wanita tidak sepenuhnya yakin dengan setan pria. Dengan ragu-ragu menatap Iblis Domba Jantan Iblis, Iblis Betina berkata, Jiang Hai, bagaimana Anda tahu begitu banyak? Apakah berita ini dapat dipercaya? Menghadapi pertanyaan dari biarawan yang cantik dan tak tertandingi dari balap domba, Jiang Hai tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan bangga. Sambil memegang kedua tangannya, Jiang Hai berkata ke selatan, berita ini dicatat dalam buku harian Jiang Wei, leluhur kita dari keluarga Jiang. Apa? Ternyata orang tuanya. Mendengar kata-kata Jiang Hai, biarawan wanita yang cantik, dengan mata yang cerah, penuh dengan keheranan dan kekaguman. Melihat kelucuan dari pihak lain, Jiang Hai dengan bangga berkata, ya, leluhur saya, yang telah datang ke sini sebagai tamu 9 kali di masa lalu, secara alami akrab dengan semuanya di sini. Di antara kata-kata itu, Jiang Hai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pintu megah di bawah tembok kota Xuanbing. 10 tahun yang lalu, leluhur saya dari keluarga Jiang telah berjalan melewati gerbang itu 9 kali. Selama pidatonya, Jiang Hayu menghela nafas, sayangnya, semuanya benar dan salah, Kaisar Setan Xuanbing, dan leluhur kita dari keluarga Jiang, telah meninggal. Sentimental, Jiang Haimeng menoleh dan mengepalkan tinjunya dan berkata, namun, kita pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan kembali kejayaan leluhur kita. Menghadapi janji Jiang Hai, biksu wanita yang menawan dan glamor mengangguk anggun dengan senyum cerah. Memandang wajah biksu yang cantik itu, Jiang Hai jelas jatuh cinta.
Jika Anda tidak tertarik pada penyihir ini, dan mengejarnya dengan panik, bagaimana mungkin Jiang Hai membawanya ke sini? Di istana Kaisar Iblis Xuanbing, adalah mungkin untuk menyembunyikan artefak suci warisan klan domba iblis. Jika bukan karena Bansi dianggap sebagai larangan, Jiang Hai benar-benar mustahil untuk membawanya ke sini. Dengan melirik Jiang Hai, penyihir itu berdiri di sana dengan postur anggun. Iblis perempuan ini, bernama Lu Zimei, adalah cucu perempuan tertua dari keluarga Lu. Setelah lahir, Lu Zimei dilahirkan dengan bibir merah dan gigi putih, seperti batu giok. Dengan bertambahnya usia, kecantikan Lu Zimei tidak hanya tidak pudar, tetapi semakin lama semakin indah. Yang disebut perubahan ke-18 dari Universitas Wanita, semakin indah semakin, kalimat ini diberikan pada Lu Zimei, sangat cocok. Dan yang paling penting, Lu Zimei tidak hanya panjang dan indah, tetapi juga bakat dan kualifikasi, dapat disebut naga dan phoenix di antara orang-orang. Itu hanya indah, tapi itu bukan masalah besar. Jauh lebih indah. Tetapi tidak hanya panjang dan indah, tetapi juga memiliki bakat dan kualifikasi yang sangat baik, yang terlalu jarang. Terutama seperti Lu Zimei, yang terlihat bagus dan memiliki bakat yang luar biasa, dan juga mengolah tubuh perang untuk dipromosikan menjadi lebih dari 80 paragraf untuk mencapai posisi iblis. Lu Zimei jelas satu-satunya orang di klan iblis. Di antara 8 ibu kota kekaisaran, Lu Zimei berada di peringkat kedua setelah Sun Meiren. Namun, ini bukan untuk mengatakan bahwa Lu Zimei tidak seindah Sun Meiren. Pepatah lama itu bagus. Orang-orang menghias pakaian, kuda, dan pelana, anjing-anjing mengenakan lonceng dan berlari dengan gembira. Alasan mengapa Sun Meiren menduduki peringkat pertama adalah karena ia adalah seorang ahli menjahit. Saya akan berpakaian sendiri paling banyak dan saya akan mencocokkan diri saya dengan pakaian. Di sisi lain, Lu Zimei. Itu hanya gaun biru panjang. Rambut hitam itu sangat indah. Dapat dikatakan bahwa kembang sepatu keluar dari air, dan diukir secara alami. Jika keindahan Sun Meiren adalah batas kerumitan, itu adalah keindahan ukiran dan tata rias. Lalu kecantikan Lu Zimei hanyalah kecantikan. Tidak perlu untuk memahat apapun, tidak perlu makeup. Berhenti di sana menunjukkan semacam keindahan yang unik untuk anak perempuan. Dalam kata-kata orang biasa, Lu Zimei sama sekali tidak memakai makeup. Di baju itu, juga sederhana. Jika Anda bisa membuatnya terlihat seperti ini. Jika dia juga berdandan dan mengenakan pakaian cantik. Bagaimana dengan kecantikan? Namun, sangat disayangkan bahwa, selama ini, Lu Zimei tidak pernah berdandan. Ini bisa sesederhana pakaian. Tentu saja, kesederhanaan di sini bukan tentang paparan. Kesederhanaan di sini mengacu pada gaya dan warna. Pakaian Lu Zimei tidak pernah berubah. Gaun biru panjang dengan rambut tersebar di belakangnya. Anda bahkan tidak bisa melihat jepit rambut di seluruh tubuh Anda. Banyak orang mengatakan bahwa hanya Lu Zimei yang paling cantik. Beberapa orang mengatakan bahwa Lu Zimei hanya menyukai keindahan kesederhanaan. Namun pada kenyataannya, Lu Zimei tahu urusannya sendiri. Dia tidak pernah memperhatikan penampilannya. Alasan mengapa dia selalu memakai gaun Qian adalah karena rok pertamanya adalah Qian. Dia terus memakainya, dan dia terlalu malas untuk mengganti gaun panjang lainnya. Alasan mengapa dia tidak pernah memakai makeup adalah karena dia tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal itu. Jangan salah sangka, Lu Zimei melakukan ini bukan karena dia malas. Tapi dia sedikit mengerti. Itu adalah kesuksesan, yang merupakan kerja keras 99%, ditambah talenta 1%. Potensi dan bakat Lu Zimei sangat kuat. Tetapi sebenarnya ada banyak orang seperti dia. Dan orang yang benar-benar dapat mencapai puncak haruslah orang yang paling berbakat, paling potensial, paling berbakat, tetapi paling pekerja keras. Orang-orang yang memiliki bakat dan potensi tetapi menolak untuk bekerja keras tidak bisa pergi jauh. Karena itu, Lu Zimei tidak memiliki energi dan pikiran sama sekali, dan memperhatikan hal-hal eksternal. Pepatah lama baik, gadis itu senang menyenangkan dirinya sendiri. Karena Lu Zimei tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya sendiri, bagaimana dia bisa berpakaian sendiri hanya untuk mereka. Meskipun Lu Zimei, ketika Anda bergaul dengan orang-orang, rasanya sangat baik. Tampaknya bagi semua orang ada begitu sedikit artinya. Dia adalah komunikator yang terkenal. Di bawah naungan Lu Zimei, keluarga Lu benar-benar terkenal di ibu kota kekaisaran. Tetapi pada kenyataannya, Lu Zimei tidak memiliki pemikiran tentang siapapun, dan dia tidak memiliki ketidaksukaan. Yang harus disalahkan, dia hanya bisa disalahkan. Jelas, dia hanya melirik ke pihak lain, dan pihak lain mengira dia tertarik pada pihak lain. Jelas, dia hanya menunduk untuk menunjukkan bahwa dia tidak tertarik dengan apa yang dikatakan pihak lain. Tetapi di mata pihak lain, dia malu dan malu-malu, dan menolak untuk menyambutnya. Untuk pendapat semua orang, Lu Zimei hanya ingin mengatakan sepatah kata pun. Saya ingin menyambut adikmu. Saya masih menolak pamanmu. Aku menurunkan kelopak mataku dan melihat ke tanah, bukankah itu hanya menunjukkan ketertarikan? Secara keseluruhan, Lu Zimei tidak melakukan apapun kecuali tampaknya telah melakukan segalanya.
Lu Zimei adalah salah satu dari 9 Raja Iblis dari Departemen Militer saat ini. Ini adalah kepala keluarga Lu saat ini. Dengan identitas dan statusnya, dia tidak bisa selalu berbicara buruk tentang orang. Seseorang tidak baik, tetapi itu memicu pertengkaran antara keluarga besar dan pasukan besar. Karena itu, karena kesalahpahaman semua orang, Lu Zimei tidak berdaya. Jika mereka salah paham, biarkan mereka pergi. Hal semacam ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Lebih baik tidak menjelaskan. Setelah dijelaskan, seseorang akan melompat keluar dan menunjuk ke hidungnya dan mengatakan dia ingin menutupinya. Dia benar-benar tidak tertarik pada Jiang Hai yang membawanya ke sini saat ini. Belum lagi, Jiang Hai sudah memiliki 3 istri dan 4 selir. Bahkan jika dia bujangan, Lu Zimei tidak akan tertarik padanya. Terutama, karakter orang ini terlalu buruk, sedikit baru dan lama. Menikah dengan seorang istri, dan kehilangan minat dalam waktu 2 tahun. Setiap beberapa tahun, dia akan menikahi seorang selir. Untuk menggambarkan Jiang Hai dengan 3 istri dan 4 selir, jumlahnya mungkin tidak cukup. Lu Zimei jijik, bukan karena Jiang Hai Duo menikahi beberapa wanita. Untuk klan domba iblis, terutama untuk Raja Iblis. Menikahi beberapa wanita lagi bukanlah masalah besar. Secara moral, Anda hampir tidak bisa menghukum mereka. Perlu disebutkan bahwa iblis di sini merujuk pada iblis yang sebenarnya. Daripada memiliki kekuatan alam iblis, tidak ada pangkat Raja Iblis. Sebagai setan, mereka semua memiliki kerajaan mereka sendiri. Di kerajaan mereka, mereka adalah raja. Iblis sejati selalu berkeliaran sepanjang tahun. Misalnya, sebagai iblis Anda tidak bisa selalu tinggal di kerajaan Anda sendiri. Selalu pergi ke markas militer ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam konferensi militer. Selalu memerintahkan pasukan dan berperang melawan klan iblis. Selain itu, bahkan di negara itu, mereka perlu memeriksa pulau-pulau di negara itu kapan saja dan memeriksa pembangunan pulau-pulau tersebut. Karena itu, iblis dan ratu mereka benar-benar bersama untuk waktu yang singkat. Butuh beberapa tahun, lebih dari 10 tahun, atau bahkan beberapa dekade untuk bertarung melawan klan iblis. Sebagai iblis, selalu tidak ada wanita yang merawatnya. Karena itu, sangat sulit bagi iblis untuk memiliki beberapa teman wanita di sekitarnya untuk mengutuk moralitas. Bagi Lu Zimei, Sixin bukan masalah. Selama Anda tidak bosan dengan yang lama, tidak akan ada masalah. Tapi Jiang Hai ini jelas adalah orang yang menyukai hal-hal baru dan tidak menyukai hal-hal lama, dan memiliki rasa ketidakadilan yang lemah. Dia telah ada di sana selama ratusan tahun dan tidak pernah melihat istri aslinya. Selain itu, bahkan jika istrinya pergi ke departemen militer dan ingin bertemu dengannya, dia menolak untuk melihatnya. Jiang Hai pernah bersumpah pada Lu Zimei. Selama dia bersedia menikahi Jiang Hai, dia bersedia meninggalkan semua wanita lain untuk Lu Zimei. Menghadapi sumpah Jiang Hai, Lu Zimei sama sekali tidak terkesan. Hari ini Jiang Hai akan melepaskan wanita lain untuk Lu Zimei-nya. Jadi besok, Jiang Hai mungkin menyerahkan Lu Zimei untuk wanita lain. Oleh karena itu, Lu Zimei tidak mungkin tergoda oleh pria yang rendah hati. Jangan melihat penampilan Lu Zimei sebagai seorang centil. Tetapi pada kenyataannya, dia adalah wanita profesional yang tipikal, lembut dan pekerja keras. Untuk pria dan wanita, dia sangat acuh tak acuh. Kali ini, dia awalnya adalah seseorang. Dia mencoba peruntungannya di inti wilayah kutub untuk melihat apakah dia dapat menghantamnya secara tidak sengaja dan memasuki istana Xuan Bing Mo Huang. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia telah bertemu Jiang Hai hanya beberapa hari yang lalu. Selain itu, Jiang Hai sebenarnya mengatakan bahwa dia tahu lokasi spesifik istana iblis. Selama pola sihir gagal, setelah posisi istana Kaisar Iblis terungkap, dia bisa memasuki istana Kaisar Iblis terlebih dahulu. Yang paling mengejutkan Lu Zimei adalah bahwa Jiang Hai mengundangnya untuk memasuki istana Xuan Bing Mo Huang bersama. Harus mengatakan, Lu Zimei lembut dan terlihat sangat lemah dan sangat menipu. Anda tahu, Lu Zimei juga salah satu dari 9 kepala Giants dari tentara domba iblis. Meskipun dia jarang menembak, dia bahkan tidak pernah menembak di depan umum. Tetapi mampu mencapai posisi 9 raksasa dari departemen militer benar-benar tidak bergantung pada kepenampilan dan penampilannya. Ini benar-benar kerja keras, dan itu kerja keras berdasarkan kekuatan, dan kebijaksanaan Anda sendiri. Namun, penampilan Lu Zimei yang lemah dan temperamen yang lemah terlalu menipu. Ditambah lagi, bahwa Jiang Hai benar-benar mencari nafsu, di depan kecantikan, tanpa sadar merilekskan kewaspadaannya. Namun, kekuatan Jiang Hai memang sangat kuat. Sebagai salah satu dari 9 raksasa tentara iblis. Kekuatan Jiang Hai dapat dikatakan hanya di atas Lu Zimei, bukan di bawah Lu Zimei. Dalam pandangan Jiang Hai, dia harus menjadi tuan pertama dari seluruh perlombaan domba iblis. Meskipun Lu Zimei adalah wanita aneh yang cantik dan berbakat, itu masih sedikit lebih buruk daripada Jiang Hai-nya. Apa yang membuat Jiang Hai paling menarik adalah, setelah kamu bisa menikahi Lu Zimei sebagai istrimu, maka dia tidak hanya akan menjadi sekutu besi di dalam tentara.
Dalam hal keluarga dan kekuasaan, keluarga Jiang juga dapat mencaplok keluarga Lu dan naik ke 3 tahta teratas dari klan Moyang. Dari perspektif pria, meskipun Lu Zimei peringkat kedua di ibu kota Kekaisaran Bamei, tapi itu hanya karena Lu Zimei tidak suka berdandan. Jika dia mau berdandan, dia tidak akan menghancurkan Sun Meiren. Paling tidak Anda juga bisa berjalan seiring dengannya, sulit untuk membedakan Xuan Yi. Dapat dikatakan bahwa tidak masalah dari perspektif mana. Siapapun pria, selama dia menikahi Lu Zimei, bisa melangkah ke langit dalam satu langkah. Dalam pandangan Jiang Hai, Lu Zimei jelas merupakan pilihan terbaik untuk istri terbaik dunia. Adapun pertanyaannya, akankah Lu Zimei membunuh orang di istana? Jiang Hai tidak khawatir tentang ini. Di tempat pertama, Jiang Hai berpikir bahwa kekuatannya di atas Lu Zimei, dan dia tidak takut dengan serangan menyelinap Lu Zimei. Kedua, setelah bekerja dengan Lu Zimei begitu lama di departemen militer, dia pikir dia mengenalnya. Gadis ini bukan tipe wanita yang mencari untung, melihat uang, dan mengorbankan segalanya demi keuntungan. 3 kali, Jiang Hai benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan pikirannya dan menunjukkan kepercayaannya pada Lu Zimei. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan hati para gadis. Lu Zimei tahu semua tentang ide-ide Jiang Hai. Lu Zimei bisa pergi ke tempat dia hari ini, itu bukan kebetulan. Fitur terbesar Lu Zimei adalah darah Aries bertanduk 1. Domba putih bertanduk 1 ini adalah binatang suci dari keluarga domba iblis. Legenda mengatakan bahwa Aries bertanduk 1 memiliki kiamat spiritual. Wahyu spiritual adalah kekuatan supernatural tertinggi, yang dapat mengintegrasikan jiwa ke surga dan bumi, memahami misteri langit dan bumi, dan mengendalikan ide-ide pihak lain. Dapat dikatakan bahwa ketika melawan Lu Zimei, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya selalu di bawah kendali Lu Zimei. Ketika bermain melawan satu sama lain, apa yang Anda lakukan selanjutnya, mengapa Anda melakukannya, dan apa langkah selanjutnya juga di bawah kendali Lu Zimei. Mengharapkan musuh terlebih dahulu, dan mengenal satu sama lain, jadi. Setiap saat pertempuran Lu Zimei sendirian, atau mengendalikan tentara, bertarung dengan musuh, tidak menguntungkan. Lu Zimei dapat dengan mudah mendeteksi ide-ide dari semua mitra dan bawahan. Ketika seseorang mencoba mengkhianati, dia bisa melihatnya sesegera mungkin. Sekarang dia tahu bahwa pihak lain akan mengkhianati, atau sudah mengkhianati. Kemudian Lu Zimei secara alami dapat melakukan berbagai strategi, membujuk dan menyesatkan musuh, dan menyampaikan informasi yang salah melalui tangan seorang mata-mata. Dan, dalam hal mendapatkan loyalitas, Lu Zimei tahu persis apa yang diinginkan pihak lain, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia kejar. Karena itu, untuk mengendalikan bawahannya, Lu Zimei telah mencapai yang tertinggi. Siapa yang tersedia, siapa yang tidak berguna. Siapa yang cocok untuk apa yang harus dilakukan, tidak cocok untuk apa yang harus dilakukan. Siapa yang hanya bisa menamparkan kuda, tidak ada kemampuan nyata. Siapa yang pekerja keras dan mampu, tetapi tidak pandai berbicara dan mudah menyinggung orang. Siapa yang temperamennya lugas dan suka perlawanan, tetapi kemampuannya disebut retrograd. Bisa dikatakan, di depan Lu Zimei, tidak ada yang punya rahasia. Bagi Lu Zimei, jiwa setiap orang adalah sebuah buku. Dia dapat membaca, menelusuri, dan memahami sesuka hati. Tidak ada yang bisa menyembunyikannya, setidaknya belum. Dengan inspirasi jiwa, semua pikiran Jiang Hai adalah agar Lu Zimei ditempatkan di depannya, biarkan dia menelusuri dan menonton. Mengenai ide-ide Jiang Hai dan perilaku Jiang Hai, Lu Zimei sangat menghina dan bahkan menghina. Bahkan, justru karena wahyu spiritual Lu Zimei bahwa dia tidak memiliki kasih sayang untuk semua pria. Sobat, itu bukan hal yang persis sama. Semua orang melihatnya dan memikirkan segala yang ada di kepala mereka. Perlu disebutkan bahwa, wahyu rohani, tidak melihat gambar, tetapi mendengar suara. Sentimen semacam ini tidak bisa palsu dan tidak bisa menipu orang. Ini adalah bagaimana orang dapat melakukannya, bahkan jika mereka menipu dunia. Tetapi satu-satunya hal yang mustahil adalah menipu diri sendiri. Anda tidak bisa menipu diri sendiri dengan menipu diri sendiri. Pangkal hatiku selalu tahu apa yang sedang terjadi. Bagi Jiang Hai, Lu Zimei sudah lama bergaul. Setiap orang adalah salah satu dari 9 raja iblis dari pasukan klan Moyang, dan mereka telah saling bekerja sama selama ribuan tahun. Mengenai Jiang Hai, Lu Zimei tidak meletakkannya di matanya, apalagi di hatinya. Apa yang menurut Jiang Hai luar biasa, dalam pandangan Lu Zimei, tidak layak untuk diandalkan sama sekali. Apa bakat Jiang Hai, apa garis keturunannya, dan apa sihirnya dan Lu Zimei tahu segalanya. Selain itu, Lu Zimei tahu ketika dia pertama kali melihat Jiang Hai 10 juta tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun, Lu Zimei memiliki 100 cara untuk mengalahkan Jiang Hai dengan mudah. Untuk Jiang Hai, Lu Zimei benar-benar yakin bahwa dia bisa memegangnya di telapak tangannya. Karena ini, Lu Zimei berani, dan memasuki istana Kaisar Iblis bersama Jiang Hai. Tidak peduli apa yang dipikirkan Jiang Hai, atau pikiran jahat apapun, dia akan dirasakan olehnya untuk pertama kalinya.
Tanpa menunggu Jiang Hai dieksekusi, saya takut Lu Zimei akan menerimanya. Melihat Jiang Hai melonjak ke sana puas. Lu Zimei tidak bisa membantu tetapi menurunkan alisnya dan melihat ke tanah. Lu Zimei tahu kartu lubang Jiang Hai melalui inspirasi spiritual. Nenek moyang Jiang Hai dan Xuan Bing Mo Huang adalah teman terbaik. Nenek moyang Jiang Hai, bernama Jiang Wei, adalah tangan kanan Xuan Bing Mo Huang. Pada zaman kuno, Jiang Wei sering datang ke istana Kaisar Iblis untuk menemani Kaisar Iblis Xuan Bing untuk berlatih bersama. Untuk memfasilitasi masuk dan keluarnya Jiang Wei, Xuan Bing Mo Huang pernah memberi Jiang Wei perintah Xuan Bing. Dengan token ini, Jiang Wei bisa masuk dan meninggalkan istana Kaisar Iblis sesuka hati. Tentu saja, meskipun Jiang Wei adalah lengan kiri dan kanan paling penting dari Xuan Bing Mo Huang, meski begitu, Jiang Wei adalah yang paling dan hanya bisa berjalan di luar istana. Adapun harem istana Kaisar Iblis, tidak ada yang diizinkan masuk kecuali Kaisar Iblis Xuan Bing. Oleh karena itu, masih belum diketahui apakah harta dari istana Kaisar Iblis dapat diperoleh. Namun, bisa berhasil memasuki istana Kaisar Iblis setelah memimpin orang lain terlalu banyak. Berpikir antara, Lu Zimei mengerutkan bibir merahnya yang cerah dan berkata, "Baiklah, akankah kita mulai sekarang?" Kalau ada orang datang, kalau begitu. Mendengar kata-kata Lu Zimei, Jiang Hai akhirnya berhenti sesumbar. Dia juga menyadari bahwa ini bukan saat yang membanggakan. Begitu orang lain masuk, saya khawatir hal berikutnya akan sulit ditangani. Jiang Hai tidak banyak bicara dalam berpikir. Di antara tangan kanannya, token biru es muncul di tangan Jiang Hai. Di antara tangan kananmu, perintah Xuan Bing biru es terbang dari tangan Jiang Hai, dan terbang ke udara. Zeng, pada saat berikutnya, dalam dentang yang rapuh, perintah Xuan Bing tiba-tiba mengeluarkan 10.000 lampu biru es. Pada saat bersamaan, di atas tembok kota Xuan Bing, kera-kera kuno Xuan Bing itu melihat token yang memancarkan cahaya biru es untuk pertama kalinya. Sedikit tertegun sesaat, selusin kera besar Xuan Bing yang pinggang tinggi dengan cepat berlari menuruni kepala kota. Segera, dua gerbang Xuan Bing yang megah dan megah perlahan dibuka. Jiang Hai dengan bangga memegang dagunya dan berkata, "Ayo pergi, sekarang kita bisa masuk." Melihat ekspresi sombong Jiang Hai, Lu Zimei tidak bisa menahan senyum. Sebenarnya, bukan berarti Jiang Hai sangat baik. Alasan mengapa Jiang Hai dapat melakukan ini sepenuhnya karena Xuan Bingling yang ditinggalkan oleh leluhurnya, Jiang Wei. Namun, dari sudut pandang tertentu, memang patut dibanggakan memiliki leluhur yang luar biasa. Lu Zimei dan Jiang Hai berjalan di sepanjang gerbang Xuan Bing yang terbuka ke tembok kota. Sepanjang jalan, lebih dari selusin kera Xuan Bing, terengah-engah dan terengah-engah, menyaksikan keduanya berlalu. Sampai keduanya memasuki gerbang Xuan Bing berdampingan. Selusin kera Xuan Bing bergabung untuk menutup pintu. Jiang Hai mengangguk puas, pura-pura berkata, "Bagus sekali, bagus sekali." Untuk sementara, jika ada orang lain datang, pastikan untuk menghentikan mereka di luar tembok kota dan tidak membiarkan mereka melangkah setengah. Menghadapi perintah Jiang Hai, selusin kera kuno Xuan Bing memiliki wajah bingung dan wajah berkabut. Meskipun, mereka menempatkan orang-orang dengan Xuan Bingling ke dalam istana Kaisar Iblis, tetapi Anda tahu, mereka adalah penjara Kaisar Xuan Bing Iblis. Sebagai pengawal Kaisar yang paling intim dari Kaisar Iblis, bagaimana mungkin menerima perintah dari orang lain? Jika bahkan pengawal kekaisaran dimanipulasi, bukankah Kaisar ini dipenjara? Namun, meski penuh keraguan, kera-kera kuno Xuan Bing ini, pada kenyataannya, tidak memiliki kebijaksanaan yang terlalu tinggi. Hanya mengetahui untuk mematuhi perintah, tetapi tidak akan membuat penilaian lain di luar perintah. Oleh karena itu, lebih dari selusin kera kuno Xuan Bing hanya bisa menatap Jiang Hai dengan kosong, dan membiarkan keduanya memasuki istana Kaisar Iblis sepenuhnya. Belum lagi, bagaimana Jiang Hai dan Lu Zimei berjalan di sepanjang jalan. Di sisi lain, Zhu Hengyu dan timnya bergerak maju dengan kecepatan penuh dengan 3 taring fang-fang terbuka. Sepanjang jalan ada keheningan di sekitar, tanpa monster salju dan roh es yang berantakan itu. Sementara bergegas ke jalan dengan kecepatan penuh, berita datang dari belakang, seseorang menerobos dinding Xuan Bing dan memasuki istana Kaisar Iblis. Setelah menerima berita ini, Zhu Hengyu tidak bisa mempercayai telinganya. Jika tidak ada berita datang, itu adalah kata-kata Yinlinger yang benar-benar dipercaya Zhu Hengyu dan yang memiliki kehidupan yang sama dengan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu meragukan keakuratan berita itu. Pada saat ini, Yinlinger mengendalikan tubuh Panglima Perang, tetap dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dan tetap tinggal di belakang untuk mengeksplorasi informasi. Begitu seseorang menerobos penghalang dan memasuki istana Kaisar Iblis, ia harus memberitahu Zhu Hengyu sesegera mungkin. Di bawah penyelidikan Zhu Hengyu, dia akhirnya mempelajari metode Jiang Hai dan Lu Zimei untuk menerobos. Mendengar bahwa pihak lain memiliki pesanan Xuan Bing, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Zhu Hengyu tidak mengerti Xuan Bingling. Saya tidak tahu apakah pihak lain dapat menggunakan Xuan Bing Order untuk terhindar di istana Kaisar Iblis.
Karena itu, Zhu Hengyu harus merencanakan ke depan dan membuat banyak pengaturan dan persiapan terlebih dahulu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.